Perkenalkan, nama saya Theodora Valencia dengan NIM 021911133146. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai patologi sistem urinaria. Yang pertama adalah gagal ginjal. Gagal ginjal adalah kelainan di mana ginjal tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagai alat penyaring darah. Gagal ginjal dibagi menjadi dua, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Gagal ginjal akut yaitu keadaan di mana sebagian atau seluruh kerja ginjal tiba-tiba berhenti, tetapi yang nantinya dapat membaik mendekati fungsi normal. Sedangkan gagal ginjal kronis yaitu keadaan di mana ginjal secara progresif kehilangan fungsi nefronnya satu persatu yang secara bertahap menurunkan keseluruhan fungsi ginjal. Berdasarkan penyebabnya, gagal ginjal akut dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gagal ginjal akut prarenal, yang diakibatkan oleh penurunan aliran darah ke ginjal. Yang kedua adalah gagal ginjal akut intrarenal, yang diakibatkan oleh kelainan dalam ginjal itu sendiri, termasuk kelainan-kelainan yang mempengaruhi pembuluh darah, glomerulus atau tubulus. Dan yang ketiga adalah gagal ginjal akut pascarenal, yang diakibatkan oleh sumbatan pada sistem pengumpul urin, mulai dari kaliks sampai aliran keluar dari kandung kemih. Penyebab sumbatan paling sering di traktus urinarius di luar ginjal adalah batu ginjal, akibat endapan kalsium, urat, atau sistin. Beberapa penyebab gagal ginjal akut prarenal. Yang pertama adalah penurunan volume intravaskular, seperti perdarahan, diare atau muntah, dan luka bakar. Yang kedua adalah gagal jantung, seperti infark miokard dan kerusakan katup. Dan yang ketiga adalah vasodilatasi perifer dan hipotensi yang dihasilkan, seperti shock anafilaksis, anestesi, sepsis, kelainan hemodinamik ginjal primer, dan stenosis arteri ginjal, emboli atau trombosis arteri atau vena ginjal. Beberapa penyebab gagal ginjal akut intrarenal. Yang pertama adalah cedera pembuluh darah kecil dan atau glomerulus, seperti vaskulitis, emboli kolesterol, hipertensi maligna, dan glomerulonefritis akut. Yang kedua adalah cedera epitelium tubulus, seperti nekrosis tubulus akut akibat iskemia, dan nekrosis tubulus akut karena toksin. Dan yang ketiga adalah cedera interstisial ginjal, seperti pyelonefritis akut dan nefritis interstisial alergi akut. Beberapa penyebab gagal ginjal kronis. Yang pertama adalah gangguan metabolisme, seperti diabetes mellitus, obesitas, amyloidosis, dan hipertensi. Yang kedua adalah gangguan pembuluh darah renalis, seperti aterosklerosis dan hipertensi nefrosklerosis. Dan yang ketiga adalah gangguan imunologis, seperti glomerulonefritis, poliarteritis nodosa, dan lupus eritematosus. Yang keempat adalah infeksi, seperti pyelonefritis dan tuberkulosis. Yang kelima adalah gangguan tubulus primer, seperti nefrotoksin. Yang keenam adalah obstruksi traktus urinarius, seperti batu ginjal, hipertrofi prostat, dan konstriksi uretra. Dan yang ketujuh adalah gangguan kongenital, seperti penyakit polikistik dan tidak adanya jaringan ginjal kongenital. Selanjutnya adalah pyelonefritis, yaitu kerusakan interstisial ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Infeksi dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, tetapi terutama dari Escherichia coli yang berasal dari kontaminasi feses pada traktus urinarius. Bakteri ini mencapai ginjal melalui aliran darah atau yang lebih sering secara asenden dari traktus urinarius bagian bawah melewati ureter ke ginjal. Gejala dari pyelonefritis meliputi demam, sering buang air kecil, dan nyeri saat buang air kecil. Pengobatannya dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik. Selanjutnya adalah sindrom nefrotik, yaitu gangguan ginjal yang menyebabkan tubuh mengeluarkan terlalu banyak protein dalam urin.
Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah kecil di ginjal yang menyaring limbah dan kelebihan air pada darah. Gejala sindrom nefrotik meliputi pembengkakan di sekitar mata dan di kaki dan pergelangan kaki, urin berbusa, dan kenaikan berat badan karena retensi cairan berlebih. Pengobatannya dapat dilakukan dengan diet rendah sodium, mengkonsumsi obat-obatan seperti obat diuretik, penghambat enzim konversi angiotensin, obat anti darah tinggi, statin, steroid, dan obat imunosupresif. Selanjutnya adalah penyakit polikistik, yaitu adanya kerusakan pada bagian saluran ginjal yang mengakibatkan timbulnya kista di sepanjang bagian saluran ginjal dan akhirnya akan merusak nefron. Penyakit ini dapat diobati dengan mengontrol tekanan darah, pengangkatan kista, dan dapat dilakukan transplantasi ginjal bila diperlukan. Kista pada penyakit polikistik adalah kantung non-kanker yang berisi cairan seperti air. Kista ini dapat bertumbuh menjadi besar bila tidak diobati dan dapat berkembang menjadi penyakit gagal ginjal kronis. Selanjutnya adalah batu ginjal, yaitu endapan keras yang terbuat dari mineral dan garam asam yang mengendap dalam urin yang terkonsentrasi. Adanya endapan ini membuat aliran urin menjadi terhambat dan dapat menimbulkan rasa nyeri ketika buang air kecil. Gejala dari batu ginjal meliputi rasa sakit saat buang air kecil dan urin sulit keluar dari tubuh. Pencegahannya dapat dilakukan dengan tidak menahan buang air kecil terlalu lama dan banyak minum air. Pengobatannya dapat dilakukan dengan menghancurkan batu ginjal dengan sinar laser. Selanjutnya adalah uremia, yaitu kondisi ketika kadar urea dalam tubuh sangat tinggi sehingga dapat menjadi racun bagi tubuh. Uremia juga dapat disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi protein, tekanan darah rendah, dan gangguan pada aliran kemih. Gejala dari uremia meliputi mual, muntah, kehilangan selera makan, kelelahan, dan penurunan berat badan. Pencegahannya dapat dilakukan dengan mengkonsumsi protein secukupnya. Pengobatan uremia dapat dilakukan dengan dialisis untuk mengurangi kadar urea. Selanjutnya adalah anuria, yaitu penyakit karena gagalnya ginjal pada saat memproduksi urin. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya tekanan untuk melakukan filtrasi darah atau terdapat peradangan di glomerulus. Kurangnya tekanan mengakibatkan darah menjadi tidak dapat masuk ke bagian glomerulus, sehingga proses filtrasi pun tidak terjadi. Gejala dari anuria adalah produksi urin kurang dari 100 ml per hari. Pengobatannya bergantung pada penyebabnya. Untuk mengobati anuria akibat kurangnya tekanan, maka dapat diobati dengan memasukkan alat bantu saluran urin menuju kandung kemih. Selanjutnya adalah albuminuria, yaitu adanya protein albumin di dalam urin. Hal ini dapat terjadi karena adanya kerusakan pada glomerulus, sehingga partikel besar seperti albumin dapat lolos. Gejala dari albuminuria meliputi edema, pembekakan pada tangan, kaki, perut, atau wajah. Pencegahannya dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan dengan jumlah zat gizi seimbang dan minum air yang cukup. Pengobatannya dapat dilakukan dengan melakukan cangkok ginjal. Selanjutnya adalah hematuria, yaitu adanya sel darah merah pada urin. Hematuria dapat disebabkan oleh adanya peradangan pada organ ginjal yang timbul akibat terjadi gesekan dengan batu ginjal. Darah yang ada di dalam urin akan mengubah warna urin menjadi kemerahan atau kecoklatan. Urin yang normal seharusnya tidak mengandung darah sedikit pun, kecuali pada wanita yang sedang menstruasi. Gejala dari hematuria meliputi adanya darah pada urin dan perubahan warna urin menjadi merah muda, kemerahan, atau kecoklatan. Pengobatannya dapat dilakukan dengan melakukan penyembuhan terhadap penyakit yang mengakibatkannya.
Selanjutnya adalah glomerulonefritis, yaitu penyakit di mana terjadi peradangan pada glomerulus ginjal. Kerusakan pada glomerulus mengakibatkan terbuangnya darah serta protein melalui urin. Gejala dari glomerulonefritis meliputi adanya darah dan protein pada urin, serta terjadi pembengkakan pada bagian jaringan tubuh. Pengobatannya dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan seperti obat imunosupresan dan obat diuretik. Selain itu, dapat dilakukan pengobatan sesuai dengan penyebab dari penyakit itu. Selanjutnya adalah gangguan tubulus spesifik. Gangguan tubulus spesifik yang pertama adalah glukosuria ginjal, yaitu ginjal gagal mereabsorpsi glukosa. Pada keadaan ini, konsentrasi glukosa darah mungkin normal, tetapi mekanisme transport untuk reabsorpsi glukosa di tubulus akan sangat terbatas atau tidak ada. Akibatnya, meskipun kadar glukosa darah normal, sejumlah glukosa akan dikeluarkan melalui urin. Yang kedua adalah aminoasiduria, yaitu ginjal gagal mereabsorpsi asam amino. Aminoasiduria jarang terjadi akibat kekurangan reabsorpsi semua asam amino. Umumnya terjadi karena defisiensi sistem transport spesifik yang dapat menimbulkan: pertama, sistinuria esensial, yaitu sejumlah besar sistem gagal direabsorpsi dan sering mengalami kristalisasi dalam urin hingga terbentuk batu ginjal. Kedua, glisinuria sederhana, yaitu glisin gagal direabsorpsi. Yang ketiga, beta-amino isobutirat asiduria. Gangguan tubulus spesifik yang ketiga adalah hipofosfatemia, yaitu ginjal gagal mereabsorpsi fosfat. Pada keadaan ini, tubulus ginjal gagal mereabsorpsi sejumlah besar ion fosfat ketika konsentrasi fosfat cairan tubuh turun sangat rendah. Keadaan ini biasanya tidak menimbulkan kelainan yang serius. Namun, setelah waktu yang lama, kadar fosfat yang rendah dapat menimbulkan penurunan kalsifikasi tulang yang dapat menimbulkan rakitis pada pasien. Yang keempat adalah asidosis tubulus ginjal, yaitu tubulus ginjal gagal menyekresi ion hidrogen. Akibatnya, sejumlah besar natrium bikarbonat terus terbuang dalam urin. Yang kelima adalah diabetes insipidus nefrogenik, yaitu ginjal gagal merespons hormon antidiuretik. Akibatnya, ekskresi sejumlah besar urin menjadi encer. Selanjutnya adalah sindrom Fanconi, yaitu kelainan reabsorpsi umum pada tubulus ginjal. Sindrom Fanconi disebabkan oleh berbagai penyebab yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan umum sel tubulus ginjal untuk mentransport berbagai zat. Beberapa penyebab ini meliputi: yang pertama, kelainan herediter pada mekanisme transport sel. Yang kedua, toksin atau obat-obatan yang merusak sel-sel epitel tubulus ginjal. Dan yang ketiga, kerusakan pada sel tubulus ginjal akibat iskemia. Sel-sel tubulus proksimal paling sering terkena pada sindrom Fanconi yang disebabkan oleh kerusakan tubulus, karena sel-sel ini mereabsorpsi dan menyekresi banyak obat dan toksin yang dapat menyebabkan kerusakan. Selanjutnya adalah sindroma Bartter, yaitu penurunan reabsorpsi natrium, klorida, dan kalsium di ansa Henle. Sindroma Bartter merupakan kelainan autosomal resesif yang disebabkan oleh gangguan fungsi kotransporter 1 natrium, 2 klorida, 1 kalium, atau oleh kelainan kanal kalium di membran luminal atau kanal klorida di membran basolateral bagian tebal pars ascendens ansa Henle. Kelainan ini menyebabkan peningkatan ekskresi air, natrium, klorida, kalium, dan kalsium oleh ginjal. Kehilangan air dan garam kemudian menyebabkan kekurangan volume ringan, sehingga terjadi aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron. Peningkatan aldosteron dan aliran tubulus distal yang tinggi akibat gangguan reabsorpsi di ansa Henle merangsang sekresi kalium dan hidrogen oleh tubulus Colligens sehingga terjadi hipokalemia dan alkalosis metabolik. Selanjutnya adalah sindroma Gitelman,
yaitu penurunan reabsorpsi natrium klorida di tubulus distal. Sindroma Gitelman merupakan kelainan autosomal resesif kotransporter natrium klorida pekatiazid di tubulus distal. Pasien dengan sindroma Gitelman mempunyai karakteristik yang sama dengan pasien sindroma Bartter, yaitu kehilangan air dan garam, kehilangan volume air yang ringan, dan aktivasi renin-angiotensin-aldosteron. Karena kelainan tubulus pada sindroma Bartter dan sindroma Gitelman tidak dapat diperbaiki, pengobatannya biasanya ditujukan pada penggantian kehilangan natrium klorida dan kalium. Selanjutnya adalah sindroma Liddle, yaitu peningkatan reabsorpsi natrium. Sindroma Liddle adalah kelainan autosomal dominan yang jarang dan disebabkan oleh berbagai mutasi kanal natrium epitel, PK amilorida atau NAC tubulus ginjal, dan coligens. Mutasi ini menyebabkan aktivitas NAC berlebihan, mengakibatkan peningkatan reabsorpsi natrium dan air, hipertensi, dan alkalosis metabolik yang menyerupai perubahan yang terjadi pada sekresi aldosteron berlebihan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.